Sebagaimana juga tadi disebutkan oleh pensyarah kitab ini, maknanya adalah jangan melaksanakan sesuatu yang menjadi sebab kita marah. Fahadha haqqun, maka ini adalah satu perkara yang benar. Maka Bapak Ibu, setiap kita itu pasti pernah marah, dan kita mengetahui saat kita marah itu sebabnya apa. Maka kenali apa yang membuat kita marah, lalu hindari. Ada orang yang marah karena kata-kata yang kurang mengenakan, maka jauhi perkataan yang kurang mengenakan, atau berusaha memaafkan perkataan yang kurang mengenakan. Ada yang marah karena lawe ora jodoh, maka jauhi lawuh se ora jodoh. Jadi orang marah itu macam-macam sebabnya. Maka la takdob itu maknanya selain jangan marah, maknanya juga jangan melakukan sesuatu yang menjadi sebab marah. Nah, sudah tahu suaminya itu kalau pulang ndak dibikinkan teh marah. Lah kok sengaja kok ben nesu. Nah, neng gawe nesu tak gawe teh. Ini namanya bikin golek perkara. Jadi setiap kita pasti punya karakternya masing-masing. Ada yang marah kalau bangunnya kesiangan misalnya. Maka bagaimana caranya agar tidak bangun kesiangan? Ada yang marah kalau misalnya perginya waktunya wis mepet, wis kesusu misalnya. Maka gimana caranya persiapan waktunya lebih longgar? Kira-kira ada sebab lain lagi? Mergo lawe, mergo kunci. Oh ya, mergo kunci ya. Yang bikin marah biasanya karena naruh kunci ya. Maka harus diingat-ingat. Ini saya sebab marah karena kunci. Maka harus setiap pegang kunci segera diletakkan di tempat yang sudah biasanya. Karena ketahuan sebabnya. Pendak gulai kunci mesti ribut. Nah, berarti masalahnya jelas. Kunci. Nah, sudah paham? Maka bagaimana caranya kunci tersebut diletakkan pada tempatnya, kapanpun dimanapun. Begitu kunci dilepas, segera diletakkan di tempat tersebut, bukan ke tempat yang lain, untuk menghindari terjadinya marah. Macam-macam, beda-beda. Ada orang kehilangan kunci itu santai-santai aja, tapi kalau lawe ora jodoh, wah marah. Ada orang kalau masalah makanan tuh biasa-biasa saja. Mau dikasih sambal mau, dikasih daging mau, dikasih sayuran mau, nasi putih mau. Tetapi ya, kalau urusan bangun kesiangan, wah ribut. Nah berarti jangan bangun kesiangan. Nah, kira-kira sudah bisa mengenali dan mempelajari sebab kita marah apa? Maka itu harus ditinggalkan yang menjadikan kita marah. Ada lagi contoh yang lain? Karena karakternya berbeda-beda. Napa Pak? Boten dinai duit. Nah ini ada yang marah karena tidak dikasih duit. Nih, sudah. Gimana suaminya memanage uangnya dengan baik, tidak untuk kesenangan sendiri, tapi diberikan istrinya secara berkala dan periodik. Nah, mau bayare seminggu 700, satu pekan tuh 700, berarti ini biar uangnya tetap bertahan dikasih tiap hari, yang ngasihnya 100 enggak marah nanti insya Allah. Tapi kalau kemudian kok nah sik 300 mlebu kantong nggo senengane dhewe, kasih 100 entek ya wis sapa sing gawe sebab mau. Baik, jadi intinya di sini berusaha mengenali apa yang menjadi sebab marah. Kalau sudah dikenali, maka mencoba untuk menghindari sebab tersebut. Dan tentu saja jika sebab itu terjadi, kita berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Apalagi kalau urusan duit, yang namanya rezeki itu tidak sama setiap harinya. Apalagi kalau nyuwun sewu sebagai seorang kerjanya misalnya buruh lepas yang belum mesti ada
pekerjaan, atau pekerjaannya misalnya sebagai wira swasta buka warung, yang urung mesti laris. Maka perlu betul-betul digandakan kesabarannya dan lain-lain. Masih banyak lagi sebab-sebab marah. Ada yang sebab marah itu karena antrian, ngantri bensin, pendak bar tuku bensin muring-muring. Jadi ngantrinya panjang, ya sudah ojo kon tuku bensin. Biar orang lain yang beli bensin, atau beli bensinnya kalau sudah malam biar antriannya tidak panjang. Baik, karena setiap kita karakternya berbeda-beda.